Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku memulai kisah ini, izinkan aku berkata jujur dari hatiku yang paling dalam. Apa yang akan aku ceritakan ini bukanlah kisah untuk dipuji, bukan kisah untuk mengundang kekaguman. Aku tidak sedang mencari simpati dan tidak pula ingin terlihat kuat. Aku hanya ingin bercerita karena aku tahu di luar sana mungkin ada jiwa yang sedang merasa seperti aku dulu, kehilangan arah, letih dalam hati, dan hampir menyerah dalam sunyi. Ini bukan cerita tentang aku yang hebat, tapi tentang Allah yang selalu dekat. Ini bukan tentang aku yang kuat, tapi tentang kasihnya yang memelukku saat aku rapuh. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin, dan jika tidak memberi solusi, semoga setidaknya bisa menemani, agar tak ada hati yang merasa sendiri dalam pencarian makna. Dengan segala kerendahan hati, aku persembahkan. Ketika semua pergi, Allah mendekat. Aku pernah merasa hidupku cukup. Ada anak yang tertawa, istri yang mendampingi, saudara yang menyambung, teman-teman yang mengisi hari. Ekonomi tak mewah, tapi terasa berkah. Namun satu demi satu pergi. Anak menjauh, istri terpisah, saudara menutup pintu, teman menghilang, ekonomi pun runtuh, dan aku benar-benar jatuh. Yang tersisa hanya satu, ibuku yang sedang sakit, rentak, dan perlahan melemah. Maaf sobat, dalam sunyi aku mulai merawatnya. Siang malam memasak, memandikan, membersihkan, menenangkan gelisahnya, dan mendampinginya hingga napas terakhir. Allahu Akbar. Dan justru di sana, di tengah kehancuran dan pengabdian yang sunyi, aku mulai merasakan cahaya itu muncul. Makrifat tumbuh dari luka yang ikhlas. Bukankah aku telah melapangkan dadamu
dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 1. Aku menangis bukan karena lemah, tapi karena sadar Allah sedang menyapa dalam diam. Semua hal yang dulu kucintai satu persatu dilepas. Bukan karena Allah ingin menyakitiku, tapi karena Allah ingin menyisakan ruang hanya untuknya dalam hatiku. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ibuku wafat. Dunia padam untuk kedua kalinya. Aku memeluk tubuh ibu, dingin, diam, dan saat itu aku sungguh merasa sendiri. Tapi justru di saat itulah aku benar-benar merasa Allah mendekat. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran surat Qaf ayat 16. Tak ada lagi yang bisa kugenggam. Tak ada lagi tempat bergantung. Dari titik itu, aku menemukan kekuatan yang tak pernah kutemui sebelumnya, yaitu kekuatan dari berserah. Makrifat itu bukan ilmu tinggi, tapi kesadaran murni. Dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Itulah qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hancurnya hidup membukakan mataku. Ternyata yang paling penting bukan apa yang kita miliki, tapi sejauh mana hati kita masih mengenal Allah. Aku teringat Uwais Al-Qarni, pemuda miskin yang tidak dikenal di bumi, tapi dicintai langit. Ia merawat ibunya sepenuh hati, dan walaupun tak sempat bertemu Nabi, doanya lebih dikabulkan daripada banyak sahabat-sahabat yang lain. Dari kisah itu aku belajar bahwa makrifat tidak membutuhkan panggung. Ia tumbuh dalam sunyi, dalam peluk yang jatuh diam-diam, dalam air mata yang hanya Allah yang tahu. Tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya, bahkan meski hanya tertusuk duri. Hadis Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas.
dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Cukup Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 173. Ya Allah, jangan biarkan aku bergantung kepada selain-Mu, dan jangan serahkan aku pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Ya Allah, tunjukkan padaku kebenaran sebagai kebenaran, dan beri aku kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan kebatilan sebagai kebatilan, dan beri aku kekuatan untuk menjauhinya. Sobat, untukmu yang sedang mencari cahaya, jika hari ini kau sedang kehilangan, sedang sendiri, sedang hancur secara lahir dan batin, maka yakinlah kau sedang berada di awal perjalanan makrifat. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Cahaya itu mungkin belum terlihat, tapi jika kau terus berserah dan bersabar, maka di balik air matamu Allah sedang menumbuhkan taman makrifat yang indah. Dan bila hari ini engkau hanya punya Allah, maka itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak tahu apa rencananya atas hidupku, tapi aku tahu selama Dia bersamaku, aku tak pernah benar-benar sendiri. Semoga kisah ini bisa menemani, menenangkan, dan menuntun siapapun yang sedang mencari jalan pulang. Karena dari kehancuran bisa lahir kesadaran, dan dari kesadaran tumbuhlah makrifat.